Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham Firmansyah dari jurusan Hukum Keluarga Lokal C. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang kecakapan bertindak dalam hukum perdata sebagai untuk memenuhi tugas hukum mata kuliah hukum perdata. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya itu berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, seperti mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain, karena tindakan hukum merupakan tindakan yang sering terjadi sehari-hari dilakukan oleh manusia. Maka perlu pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan dalam bertindak. Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada asasnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan yang lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat, maka dari ketentuan tersebut bahwa semua orang pada asasnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain. Orang yang dimaksud dalam kecakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum tersebut mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Misalnya, seorang bayi yang masih di dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak tersebut menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada berdasarkan pasal 2 KUH Perdata. Namun menurut hukum, setiap orang dianggap cakap dalam bertindak sebagai subjek hukum. Terkecuali oleh undang-undang dinyatakan ia tidak cakap berdasarkan pasal 1329 KUH Perdata. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa. Dalam artian ini telah dewasa itu yaitu telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang terjadi karena misalnya gangguan jiwa atau dia misalnya mengalami kegilaan, dia seorang pemabuk atau pemboros. Jadi kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang itu merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjukkan pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur, sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Hukum perdata di Indonesia ini berlaku bermacam-macam patokan umur dewasa bagi masing-masing golongan penduduk. Undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum atau reg adalah cakap atau bekuan adalah kriteria yang umum dan dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Sedangkan berwenang atau bifoget merupakan kriteria khusus yang dihubungkan dengan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Seseorang yang cakap belum tentu berwenang, tetapi berwenang sudah pasti cakap. Undang-undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang
harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu telah dewasa, sehat pikirannya atau tidak, dan tidak di bawah pengampuan, serta tidak di bawah pengampuan. Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum, maka selanjutnya kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya diberikan kecakapan bertindak. Terkait dengan haknya itu terdapat kewenangan untuk menerimanya, sedangkan terkait dengan kewajiban terdapat kewenangan untuk bertindak, atau disebut dengan kewenangan bertindak. Menurut pasal 330 KUH Perdata, seseorang telah dapat dikatakan dewasa apabila telah berusia 21 tahun, apabila telah berusia di bawah 21 tahun dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Kecakapan berbuat dalam kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu 1. Seseorang anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapatkan surat pernyataan dewasa atau venia aetetis yang diberikan oleh Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Terus anak yang berusia 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan. Dan yang ketiga yaitu seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat sesuai dengan pasal 897 KUH Perdata. Terus yang keempat yaitu orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dan melakukan perkawinan. Hal ini tertuang dalam pasal 29 KUH Perdata. Terus yang kelima yaitu pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 282 KUH Perdata. Dan yang keenam, anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi sesuai dengan pasal 1912 KUH Perdata. Terus yang ketujuh, seseorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan baik, sekian dari saya. Kada salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.